China menghadirkan revolusi transportasi dengan mobil terbang. Siap-siap dunia terkejut. Setelah Sixth Generation Fighter dirilis beberapa hari yang lalu, kini China keluarkan langkah terobosan baru. Beijing terus memikirkan cara baru untuk mengembangkan teknologi dalam negeri yang kian hari kian berkembang pesat dan memasukkannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Salah satunya mengembangkan teknologi robot terbang, atau yang sering dikenal sebagai mobil terbang. Teknologi mobil terbang mungkin bukanlah sesuatu yang baru di China, karena banyak perusahaan startup lokal telah banyak melakukan uji coba teknologi ini beberapa tahun yang lalu. Namun pemerintahan Xi ingin memperluas penggunaannya, bukan hanya sekedar untuk hobi atau menunjang aktivitas militer. Mobil terbang mendorong terciptanya cara baru untuk bepergian hingga melakukan pelayanan pada masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, banyak netizen China sendiri tidak menyadari bahwa Komite Pengembangan dan Reformasi China atau disingkat NDRC diam-diam mendirikan sebuah departemen baru. Yang menariknya, departemen ini tidak berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi atau MIIT, melainkan di NDRC. Ini berarti sebuah industri baru yang sangat besar akan segera hadir. Dan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, potensi kekayaan akan terbuka lebar. Jika dikatakan mungkin dalam waktu kurang dari 20 tahun, industri otomotif bisa tergantikan. Apakah Anda percaya? Pada tanggal 27 Desember lalu, situs web NDRC mengumumkan bahwa mereka secara resmi mendirikan Biro Pengembangan Ekonomi Low Altitude, yang disingkat sebagai Low Altitude Bureau. Apa itu ekonomi low altitude? Dan apa sebenarnya tugas Low Altitude Bureau ini? Low Altitude Economy merupakan konsep ekonomi yang mengandalkan wilayah udara berketinggian rendah, dengan sektor penerbangan umum memainkan peran dominan. Konsep itu melibatkan berbagai sektor ekonomi, seperti penerbangan ketinggian rendah, pariwisata udara, transportasi penumpang, layanan penerbangan umum, penelitian ilmiah, pendidikan, dan sebagainya. Menurut data CAAC, hingga akhir 2023, jumlah perusahaan penerbangan umum di China mencapai 689, dengan 3.173 unit pesawat penerbangan umum telah terdaftar dan 451 bandar udara penerbangan umum telah didirikan. Administrasi Penerbangan Sipil China atau Civil Aviation Administration of China (CAAC) menyebut skala ekonomi ketinggian rendah atau Low Altitude Economy China pada akhir 2023 telah mencapai 500 miliar yuan atau sekitar 70 miliar dolar. Dan diprediksi skala tersebut akan terus meningkat hingga 2 triliun yuan per 2030 mendatang. Secara sederhana, tugas utama Low Altitude Bureau China adalah merancang dan melaksanakan strategi pengembangan ekonomi low altitude, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, memberikan kebijakan serta mengkoordinasikan masalah-masalah besar terkait industri ini. Perlu diperhatikan, ini adalah unit setingkat biro di bawah Kementerian Negeri Panda. Selain itu, Low Altitude Bureau adalah satu-satunya unit setingkat biro di antara sekitar 30 unit NDRC yang fokus pada pengembangan satu industri, yang menunjukkan pentingnya ekonomi low altitude. Selain itu, pengaturan ini berada di NDRC, bukan di MIIT, yang sangat mengindikasikan banyak hal. Apa sebenarnya peran Komite Pengembangan dan Reformasi China atau National Development and Reform Commission (NDRC)? NDRC bertanggung jawab atas pengelolaan ekonomi makro negara dan reformasi sistem ekonomi negeri perekonomian kedua terbesar dunia. Memiliki fungsi yang sangat mirip dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Indonesia. Tugas NDRC merumuskan dan mengimplementasikan rencana pembangunan negara.
Kebijakan ekonomi makro, kebijakan industri, mengelola urusan ekonomi negara, dan mengkoordinasikan serta menyeimbangkan perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penempatan Low Altitude Bureau di NDRC menandakan bahwa ekonomi low altitude sebagai industri sangat penting. Kini secara resmi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Dengan kata lain, mobil terbang akan segera menjadi transportasi umum dan bisa digunakan untuk mengangkut orang dan barang, bahkan tanpa pengemudi. Misalnya, pada bulan Februari tahun lalu, kota futuristik Shenzhen melakukan uji terbang mobil terbang pertama kali. Dari pelabuhan kapal pesiar Shikou ke dermaga Zhuhai Jiuzhou yang berjarak 150 km hanya memakan waktu 20 menit. Jarak yang seharusnya memakan waktu 2 hingga 3 jam dengan perjalanan mobil. Just FYI, kota terakota Xi'an akan menjadi kota pertama yang mengoperasikan taksi terbang dengan waktu penerbangan 10 menit untuk menempuh jarak 50 km. Dengan tarif tiket sekitar 200 yuan atau 400.000 rupiah. Memang, harga tiket ini sedikit mahal. Namun di China, segalanya berkembang sangat cepat. Seiring dengan ketatnya persaingan, bisa dipastikan harga akan turun dengan cepat juga. Jadi, harga 200 yuan di Xi'an bisa turun menjadi kurang dari 100 yuan atau 200.000 rupiah. Jika benar-benar bisa mencapai 80 yen untuk terbang 50 km, itu hampir sama dengan harga taksi biasa. Akan tetapi, dengan waktu perjalanan 5 kali lebih cepat, sangat mengurangi kemacetan dan memperpendek jarak antar kota. Namun, selain masalah teknis tentang taksi terbang itu sendiri, ada banyak hal lain yang perlu diatasi, seperti perencanaan dan pengelolaan lalu lintas low altitude, keterampilan dan kualifikasi pengemudi atau tanpa pengemudi, dan banyak lagi. Alasan didirikannya Low Altitude Bureau adalah untuk merancang rencana, memperbaiki aturan, mengkoordinasikan masalah, dan mendukung perkembangan. Untuk mewujudkan industri masa depan yang terdengar seperti sci-fi atau fiksi ilmiah, ini menjadi kenyataan. Sebenarnya ini bukanlah hal baru, tapi sudah dimulai sejak lama. Pada Desember 2023, Rapat Kerja Ekonomi Pusat mengangkat ekonomi low altitude menjadi salah satu industri baru yang strategis. Pada 1 Januari 2024, regulasi pengelolaan penerbangan pesawat terbang tak berawak mulai berlaku. Pada 27 Desember 2024, NDRC secara resmi mendirikan Low Altitude Bureau. Berbagai tanda menunjukkan bahwa tahun 2024 telah menjadi tahun pertama dimulainya perkembangan ekonomi low altitude Kerajaan Tengah atau The Middle Kingdom ini. Diperkirakan dalam waktu kurang dari 5 tahun, industri ini akan booming. China di masa depan akan semakin terlihat seperti dunia fiksi ilmiah, dengan mobil-mobil terbang di udara, sedangkan mobil di jalanan seperti dinosaurus yang tertinggal di zaman es. Siapa yang masih mau membeli mobil yang sering terjebak macet? Nilai penting lainnya adalah bahwa hampir semua industri dan teknologi yang kita lihat dan ketahui sekarang adalah hasil dari perkembangan manusia yang sudah berlangsung puluhan hingga ratusan tahun. Inovasi terobosan sejati sangat jarang terjadi. Saat ini, seiring permintaan global menurun, selain masalah siklus ekonomi, ada alasan besar lainnya. Revolusi industri keempat belum sepenuhnya terwujud, dan inovasi teknologi manusia hampir mencapai batasnya. Tanpa banyak hal baru, akibatnya kekurangan pasar permintaan besar. Sekarang China sedang berusaha untuk mengubah ekonomi dunia dengan ekonomi low altitude menjadi industri yang berkembang pesat, yang bisa mendorong permintaan baru dan pertumbuhan ekonomi global. Pesawat dan mobil adalah industri global berusia lebih dari 100 tahun. Mobil terbang sebagai alat transportasi baru akan menjadi industri besar dalam waktu beberapa tahun mendatang. Banyak netizen dunia sering bercanda
bahwa Paman Sam hanya bisa membual. Sementara China yang selalu menganggap serius bualan Paman Sam, selalu bekerja keras mewujudkan hal-hal tersebut. Sebagai akibatnya, banyak teknologi dan pemandangan dari film fiksi ilmiah Hollywood kini mulai menjadi kenyataan di China. Jet tempur generasi ke-6 adalah salah satu contoh paling nyata, dengan desain sangat futuristik. Setelah Sixth Generation Fighter, China kembali memimpin dunia dengan membuat mobil terbang. Teknologi yang sering terlihat dalam film fiksi ilmiah Hollywood akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat China di masa depan.